Nah, kebetulan Pak kami sudah punya namanya Undang-Undang Keperawatan. Ya, Itu Undang-Undang Nomor 38 ya, tahun 2014. Di ya, situ ada 3 jenis perawat. ya, Perawat profesi itu, perawat klinik itu, ada perawat yang vokasi. ya, Nah, ini kalau di disamakan dengan pendidikan yang terapan ya. ya, Jadi ada D3, D4 sekarang. Kemudian sarjana yang tingkat pendidikan profesi itu ada namanya nurse ya. dan ada yang namanya nurse spesialis. Cuma rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, cukup selfie. Dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sardono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Ibu Amelia Kimin. Beliau adalah Ketua Iluni UI untuk Fakultas Ilmu Keperawatan. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Ya. Mas Bambang. Ya, terima kasih. Ya. Ibu Amelia, mungkin bisa cerita pengalaman ketika masih kuliah di UI, kemudian menjalani karir, mungkin bisa diceritakan sampai saat ini, dan akhirnya dipercaya untuk menjadi Ketua Iluni Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Monggo silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya masuk angkatan 1988. Saat itu Fakultas Ilmu Keperawatan masih menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran. Jadi masuk itu dibuka tahun 1985, program studi ilmu keperawatan. Saya angkatan keempat tahun 88. Jumlah mahasiswanya masih sangat sedikit, Pak, antara sekitar 20 sampai 40 paling banyak. Lulus 5 tahun 93, kemudian berkiprah di Fakultas Ilmu Keperawatan sebagai calon dosen CPNS saat itu. Saat itu kami masih di kemahasiswaan itu masih di bawah Senat Mahasiswa FK. Jadi ada juga badan lembaga program studi ilmu keperawatan. Kebetulan saya juga menjadi ketuanya saat itu, pernah menjadi ketuanya. Lulus, kemudian menjadi CPNS, staf pengajar Fakultas Keperawatan UI. Kemudian tahun 97 saya mencoba untuk beasiswa OSIT dan akhirnya mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Master in Nursing di Royal Melbourne Institute of Technology Melbourne tahun 97 sampai 2000. Alhamdulillah selesai. Tapi kebetulan di sana ikut bersama suami, Pak. Jadi lumayan lama juga di Melbourne. Suami mengambil S3 hukumnya. Ya. Nah, kembali tahun 2002 melanjutkan menjadi dosen di keperawatan UI. Sekarang saya adalah karena kesibukan keluarga akhirnya mengundurkan diri jadi staf pengajar PNS UI dan sekarang ikut membantu pembimbingan perawat-perawat di rumah sakit, terutama Rumah Sakit Fatmawati dan Rumah Sakit Cipto sebagai pembimbing klinik. Kebetulan dipilih jadi ketua Iluni karena ya memang ikatan dengan fakultas itu kan Pak selalu
menarik hati kita ya Pak, karena sebagai alumnus dari fakultas, maka menjadi tanggung jawabnya juga untuk mengembangkan para alumninya. Nah, akhirnya terpilih tahun 2019 dan berakhir tahun ini Pak, insya Allah November 2022, tahun ketiga saya. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Jadi kalau melihat perjalanannya itu, alumninya berarti belum banyak Bu ya? Kan dulu awal-awalnya sedikit. Angkatan pertama sampai angkatan 10 itu kami cuma 40 perangkatan. Ya. Sekarang ini sudah menjadi angkatan yang program dari SMA itu 150-an sekitar. Nah, perkembangan keperawatan UI itu sangat baik, Pak. Jadi dari S1-nya dengan program profesinya nurse, Pak. Kami perawat itu sekarang disebut nurse. Ya, ya. Kemudian juga program magisternya, kami punya magister di keperawatan UI, kami juga punya spesialis di keperawatan UI. Jadi pada tingkat S2-nya itu ada magister dan spesialis keperawatan. Kemudian juga telah berkembang doktor keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan. Sekarang ini saya masih ikut kuliah lagi, supaya tidak ketinggalan perkembangan keilmuan, jadi sedang menjadi mahasiswa doktoral keperawatan UI, Pak. Baik. Mahasiswa Universitas Indonesia, berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Bu, saya mau tanya begini. Selama ini kan orang tahunya cuma rumah sakit itu penyembuhan itu di tangan dokter gitu ya. Nah, sekarang ternyata studi keperawatan ini, nursing ini kan maju gitulah, maju sekali. Nah, kalau di persentase gitu berapa persen perannya untuk penyembuhan itu? Ya, jadi memang target sehat itu ada yang promotif, preventif, dan kuratif penyembuhannya Pak, dan rehabilitatif. Kalau kita bicara berapa persennya, mungkin semuanya 100% ya. Kedokteran 100%, keperawatan 100%, gizi, farmasi, bidan semua 100%. Karena kami menjadi sinergi Pak. Nah, yang paling hebatnya kalau kami bersinergi, maka kesembuhan pasien itu akan optimal. Ya, itu yang kita sekarang. Jadi bukan lagi kuratif, tapi bagaimana para petugas kesehatan, masing-masing profesi kesehatan itu bersinergi untuk mengoptimalkan kesembuhan pasien. Setelah dia sembuh penyakitnya, tidak gampang balik ke rumah sakit. Nah, ada sistem yang harus dibangun hubungan antara pasien dengan petugas kesehatan agar bisa meningkatkan kemampuannya di rumah untuk selalu sehat. Jadi namanya itu istilahnya adalah quality of life daripada penduduk Indonesia itu bisa meningkat. Nah itu kita Pak. Misalnya nih kalau Pak Bambang di rumah sakit dikasih obatnya, yang sangat hebat, tapi pelayanannya itu seadanya, kan kayaknya nggak srek banget gitu ya Pak ya. Tapi kalau bayangkan kita dari suatu rumah sakit yang para dokternya dengan kuratif, obat-obatnya baik, teknik kedokterannya baik, kemudian perawatnya dengan care-nya, dengan edukasinya, ahli gizinya. Kayaknya betah di rumah sakit jadinya ya. Tapi yang pasti tingkat kesehatan masyarakat Indonesia akan meningkat. Karena kami juga ada spesialis keperawatan komunitas dan keperawatan jiwa, Pak. Ya, jadi perawat-perawat di komunitas itu kerjanya adalah promotif dan preventif. Apakah itu yang namanya home care itu, Bu? Salah satunya home care, Pak. Jadi supaya kembali ke rumah sakit tidak sangat tinggi, apalagi zaman pandemi ini ya Pak. Maka ada home care di mana penyakit yang bisa ditangani di masyarakat, maka perawat yang datang ke sana, para dokter yang datang ke sana, sehingga tingkat perawatan dan beban rumah sakit itu tidak seperti zaman yang COVID bulan Juni tahun 2021. Oksigen habis, ruang rawat habis, obat-obat, alat-alat
tidak mencukupi. Maka home care itu sangat penting. Yang penting lagi adalah pendidikan kesehatan masyarakat. Karena sebenarnya COVID ini, perawat, dokter, rumah sakit itu adalah gerbang terakhir, Pak, garda terakhir. Ya. Harusnya masyarakat itu proteksi, prokes. Wah, kalau prokesnya bagus, vaksin baik, semuanya, insya Allah bisa ditangani lah ya. Jadi sinergi antara petugas kesehatan baik di rumah sakit, di masyarakat, itu sangat penting zaman sekarang, di zaman now. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Kemudian ada orang yang berpendapat begini, kan seringkali mendapat pelayanan di rumah sakit itu ya, karena mungkin beda antara perasaan pasien dengan mungkin dengan yang perawat gitu. Jadi kalau perawatnya nggak begitu familiar gitu, orang biasanya mengatakan, oh, ini kan mereka sudah saben hari menangani masalah gini, jadi yang kita anggap bagi pasien itu mungkin gawat gitu ya, menakutkan, bagi dia biasa saja, maka dia juga biasa-biasa saja gitu. Gimana kalau ada pendapat seperti itu? Bisa jadi, terutama saya bidang saya terutama itu di gawat darurat. Saya ini pernah menjabat menjadi ketua himpunan perawat gawat darurat dan bencana Indonesia ya Pak ya. Jadi banyak sekali keluhan kayak gitu, kayak di IGD. IGD kan ada triase ya Pak ya, yang nggak kayak di poli. Kalau poli kan yang datang pertama ditangani pertama ya. Tapi kalau di IGD itu kan yang datang paling berat itu yang ditangani duluan, walaupun kita udah nunggu duluan, tapi orang yang berat itu datang duluan. Nah, itu ada sistem yang seperti itu. Tapi memang sih ya, kalau itu namanya kebiasaan, ada istilahnya di kami, namanya adalah dehumanisasi. Jadi gini, artinya adalah saking seringnya melakukan tindakan kesehatan, menolong orang yang meninggal, hal-hal yang berat, akhirnya kami merasa biasa. Padahal menurut pasien itu sesuatu yang heboh banget gitu, yang berat gitu. Tapi menurut para petugas kesehatan, karena udah sering melihat, kami menganggap biasa. Itu namanya dehumanisasi. Dan ada pendidikan, ada pelatihan, dan selalu ada untuk menghilangkan dehumanisasi. Jadi perawat, dokter, semua tim kesehatan harus menganggap pasien adalah unik. Manusia yang unik dan berbeda setiap saat, berbeda dengan juga yang merawatnya. Jadi tidak boleh itu sih Pak sebenarnya. Makanya pendidikan tinggi itu selain untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan, juga untuk meningkatkan pemahaman sebenarnya. Bagaimana para petugas kesehatan udah ilmunya bagus, tekniknya bagus, tapi juga mengerti cara mendekatkan dirinya ke pasien. Wah, mantap deh Pak. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya. Nah, kalau karena datangnya profesi keperawatan itu walaupun mungkin lama, tetapi tingkat pendidikan yang tinggi kan agak baru, bahkan lebih baru dibanding kedokteran. Nah itu praktek kebutuhannya di masyarakat seperti apa Bu? Apakah masih banyak sekali dibutuhkan yang sarjana-sarjana keperawatan itu, atau nanti tugasnya di mana? Jadi kalau dari rasio kebutuhan perawat dengan masyarakat masih sangat dibutuhkan perawat di Indonesia. Cuma memang kalau data sebaran dari Kemenkes kadang-kadang
Petugas kesehatan tuh lebih banyak di kota dibandingkan di desa. Nah, tugasnya kita adalah mendistribusikan ke seluruh pelosok Indonesia pemerataan tenaga kesehatan. Cuma berdasarkan data Kemenkes, perawat itu yang paling terdistribusi baik. Jumlahnya paling banyak, kemudian paling terdistribusi baik. Jadi sangat penting untuk perawat yang berkompetensi baik agar tingkat kesehatan masyarakat baik. Karena 2 faktor ini, Pak. Faktor jumlah tenaga keperawatan yang sangat paling banyak di antara petugas kesehatan lainnya, dan faktor bahwa perawat itu ada di semua tempat dan terdistribusi paling baik. Jadi memang pendidikan ini harus ditingkatkan semata-mata untuk tidak hanya gelar, tapi juga harus meningkatkan kemampuan agar taraf kesehatan masyarakat Indonesia meningkat. Nah, masalahnya misalnya nih, perawat itu berbeda-beda kebutuhannya. Kalau perawat di ruang rawat yang biasa, maka 1:4:6 masih bisa. Tapi kalau perawat-perawat di rumah sakit, di ruangan yang gawat, misalnya di ICU, di IGD yang gawat, maka perbandingan perawat dengan pasien itu 1:1. Jadi memang unik perbandingannya, tapi pada kesimpulannya masih dibutuhkan untuk didistribusikan ke seluruh pelosok dengan baik, sehingga ya meratalah perawat yang berkompetensi baik itu. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Bu, kalau dokter kan pendidikannya standar ya, artinya dokter nanti dokter spesialis misalnya. Tapi yang disebut perawat ini kan ada yang sarjana, ada yang akademi, ada mungkin yang lebih rendah lagi sekolahnya misalnya seperti itu. Nah, itu cara menghitungnya seperti apa? Apakah semua sama gitu atau seperti apa? Nah, kebetulan Pak, kami sudah punya namanya Undang-Undang Keperawatan. Itu Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Di situ ada 3 jenis perawat. Perawat profesi itu, perawat klinik itu, ada perawat yang vokasi. Nah, ini kalau disamakan dengan pendidikan yang terapan ya. Jadi ada D3, D4 sekarang. Kemudian sarjana yang tingkat pendidikan profesi itu ada namanya nurse. Dan ada yang namanya nurse spesialis. Jadi itu di tingkat perawat klinik ya Pak ya, ada tingkat seperti itu. Jadi peran dan fungsinya itu memang sedang ditata Pak, karena Undang-Undang tahun 2014 itu menghilangkan perawat yang berpendidikan D3 ke bawah. Dulu ada. Nah, dihilangkan artinya ditingkatkan lah. Jadi perawat semua yang di tahun 2020 ke atas harus minimal pendidikannya D3. Kenapa? Karena untuk meningkatkan kan ilmu meningkat, kebutuhan masyarakat juga meningkat, teknologi meningkat. Jadi pendidikan itu harus bersamaan jalannya dengan peningkatan tadi. D3 itu ada namanya Asosiasi Pendidikan D3, namanya AIVIKI, Asosiasi Pendidikan Keperawatan Vokasi Indonesia. Kalau yang di nurse ke atas, AIPNI, Asosiasi Pendidikan Nurse Indonesia. Nah, organisasi profesinya kami juga ada Pak, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI namanya. Bekerja sama mereka, para lembaga ini bekerja sama, akhirnya membentuk suatu aturan. Di situ ada standar kompetensi, perawat vokasi, perawat nurse, dan perawat spesialis. Itu jadi semuanya sedang kita tata. Kebutuhannya ya berbanding. Kalau sekarang ini masih segitiga. Kebutuhan di lapangan kebanyakan sekarang masih D3. Kemudian yang di tengah adalah nurse, dan spesialis itu sebagai ujung runcingnya memang sangat sedikit. Spesialis-spesialis kita itu sekarang sudah ada di pendidikan keperawatan dan di pelayanan keperawatan. Bapak kalau jalan ke RSCM, maka nanti saya mau ketemu sama spesialisnya dong, perawatan ada, di Fatmawati juga ada, banyak sekarang Pak. Mungkin sosialisasi ke masyarakatnya aja yang harus kami gencarkan kali ya.
Baik. Nah, yang menarik misalnya tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri itu antara lain juga spesifikasinya kan perawat yang banyak dibutuhkan. Itu sekarang seperti apa, Bu? Masih ada nggak yang dikirim keluar? Ada, Pak. Jadi pengiriman perawat itu sekarang punya aturan yang sangat kuat ya, sangat ketat. Pertama, bahwa dia harus bisa memasuki pasar kerja itu dengan ada uji namanya, Pak. Selain bahasa Inggris juga ada uji keilmuan keperawatan. Kalau ke Amerika ada uji tersendiri untuk negara Amerika, kemudian ke Timur Tengah juga ada ujiannya tersendiri, ke Inggris juga ada. Jadi ketika perawat-perawat yang lulus uji itu mereka bekerja keluar ke negara-negara tujuannya, maka mereka disamakan dengan standar perawat yang ada di negara tersebut. Asal prosedur pengirimannya juga sesuai dengan aturannya. Banyak juga kerjasama antara organisasi profesi dengan pemerintah atau lembaga swasta untuk kegiatan pengiriman perawat ke luar negeri. Tapi rata-rata tuh pasti ada pelatihan bahasa Inggris dan pelatihan skill dalam bahasa Inggris, sehingga mereka ketika sampai di tempatnya itu sudah terbiasa dengan komunikasi setempat seperti itu. Dulu kan saya nggak tahu sekarang ya, ada masalah bahwa untuk sertifikasi perawat yang mau tugas di luar negeri itu nggak bisa dilakukan di Indonesia, justru yang bisa Filipina kalau tidak salah itu. Kan itu sekarang ini namanya RN ya Pak ya, Registered Nurse. Nah sekarang dengan sistem uji kompetensi, maka perawat yang sudah lulus uji kompetensi itu memiliki STR, surat tanda registrasi, yang kalau bahasa Inggrisnya juga namanya registered nurse gitu Pak, suratnya. Jadi sistem ini sudah dibentuk, insya Allah sekarang ini kalau sistem uji-uji itu merupakan salah satu penyaring bahwa lulusan kita ini lulusnya benar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan, yang diketahui tidak hanya berdasarkan kelulusan akademik di tempat kuliahnya, tapi juga lulus uji kompetensi yang dilakukan sesuai dengan standar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan organisasi profesi. Sama seperti dokter, Pak. Jadi dokter juga uji kompetensi, semua petugas kesehatan uji kompetensi, supaya kita memiliki standar yang sama dengan masyarakat yang ada di luar negeri. Sekarang juga kita kan harus beracu ke MEA ya Pak, masyarakat Asia itu, kemudian juga dengan standar-standar regional lainnya, dan lebih luas lagi juga standar internasional lainnya. Jadi maksudnya sudah tidak ada hambatan lagi ya. Kalau dulu harus sertifikasi ke luar negeri, sekarang dari Indonesia bisa langsung gitu. Bisa langsung, cuma kadang-kadang ada pelatihan-pelatihan yang mesti. Jadi pelatihan Pak, bukan kelulusannya sebagai perawat ya, tapi pelatihan-pelatihannya yang terstandarisasi luar negeri. Sekarang sudah banyak Pak pelatihan itu bisa dilakukan. Misalnya pelatihan untuk pegawat daruratan. Kan ada pelatihan yang sesuai dengan standar American Heart Association. Maka kita ikutin pelatihan itu sehingga nanti sertifikatnya bisa diakui di seluruh dunia. Itu sudah berjalan lebih baik daripada sebelumnya sih. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Itu seberapa banyak kira-kira tiap tahun dibutuhkan perawat yang bisa ke luar negeri itu? Sebenarnya kebutuhan masyarakat dunia itu besar ya Pak. Cuman keunikan setiap negara itu kan berbeda-beda antara Filipina
terbiasa dari dahulu mungkin ke pasar internasional. Kemudian juga mana lagi ya, India juga sudah lebih dari dulu lah terbiasa untuk masuk ke pasar internasional. Cuma kita ini harus meningkatkan kepercayaan diri kita, kompetensi kita, dan networking kita untuk bisa juga masuk ke pasar internasional. Pasarnya insya Allah sih dengan bantuan pemerintah, insya Allah itu sangat terbuka ya Pak. Cuman kita penyiapan perawatnya yang memang sedang kita optimalkan sekarang ini. Mungkin karena ini kali ya Pak, kalau di Indonesia ini hanya tidak ada pembuktian ilmiah, tapi makan orang mangan yang penting kumpul kalinya. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar negara. Baik, Bu, sekarang kembali ke UI. Ini berapa sebenarnya alumni keperawatan UI yang diorganisasi oleh Ibu ini? Sekitar dari awal itu saya diskusi dengan fakultas itu sekitar 100 ribuan. Nah, ribuannya itu berapanya saya kurang tahu detailnya Pak. 100 ribu, besar sekali. Iya, besar Pak sudah. Karena kan kami sudah dari tahun 93 ya, walaupun cuma 40 orang. Iya. Sudah 95 mulai dari tahun 95. Untuk detailnya nanti saya akan pastinya saya akan kirimkan selanjutnya. Jadi ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia gitu ya? Oh iya Pak, alhamdulillah alumni kami itu sudah dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh dunia Pak. Oh iya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Lalu apa Bu yang di alumni ini apa yang diprogramkan atau dikerjakan gitu? Kalau iluninya ya Pak. Ya. Nah, kalau iluninya itu kami kerjanya sama seperti iluni UI, yaitu sebagai ruang temu. Ya. Jadi iluni fakultas, iluni FIK UI FIK adalah wadah untuk bertemu. Jadi kami mewadahi untuk pertemuan, berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi pengalaman. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal itu. Salah satunya itu dengan leader talk, Pak. Oh. Jadi ada seminar lah dari para tokoh-tokoh keperawatan di bidang kepemimpinan ya, yang menceritakan perjalanannya untuk bisa menjadi top leader pada satu tempat gitu, pada setiap level, baik level di distriknya, di kabupaten, provinsi maupun tingkat Indonesia. Kan kadang-kadang ya alumni muda itu perlu semangat ya Pak ya, bahwa kalau kita merencanakan tujuan nanti menjadi pemimpin, maka langkah-langkahnya itu bisa dia pelajari dari kakak-kakaknya. Ya. Kalau alumni keperawatan itu bisa nggak jadi pemimpin atau direktur rumah sakit? Ini pertanyaan yang menarik nih. Ya. Jadi secara kemampuan, insya Allah kalau kita belajar dengan pengalaman, dengan bimbingan, insya Allah banyak yang bisa Pak dari berbagai profesi. Tapi di Undang-Undang Rumah Sakit itu
disebutkan bahwa menjadi pimpinan rumah sakit itu adalah dokter. Seperti itu. Jadi itu hal yang mungkin nanti ya bisa diperbaiki lah. Sebuah undang-undang kan tidak harga mati ya. Ya karena setiap semakin berkembang satu keilmuan, semua keilmuan, maka kemampuan itu akan semakin meningkat insya Allah. Ya. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila dasar. Kalau undang-undang itu kan kesepakatan politik. Jadi, iya betul Pak. Kalau perawatnya sendiri nggak berjuang ya nggak akan jadi gitu. Artinya nggak akan ada yang memperhatikan gitu ya. Nah ini sampai saat ini seperti apa yang diinginkan oleh para perawat sendiri? Nah berjuang kan ada jalur keras ya, garis keras, garis sedang, garis ringan. Jadi cara-cara itu dipakai Pak, karena kan juga tidak bisa kita sesuatu yang kita inginkan tuh bisa berubah dengan gampang tanpa ada upaya. Nah, upaya-upaya ini sedang dikerjakan kok. Jadi kita harapannya semua ini memiliki kesempatan yang sama gitu Pak. Tidak hanya perawat, tidak hanya dokter, tapi semua dari kita itu memiliki kesempatan yang sama. Karena pelayanan di rumah sakit kan kolaborasi dari semua profesi. Jadi seperti itu Pak. Insya Allah Pak, doakan ya bahwa ini bisa diperbaiki. Saya dulu sudah pernah ketemu dengan Ketua PPNI yang ibu-ibu profesor ya. Prof Yani. Ya, saya sudah pernah ketemu ketika sedang berjuang untuk undang-undang keperawatan itu. Ya. Ya, kebetulan saya yang ngajukan, Bu, kalau nggak demo nggak bisa, saya bilang. Iyo, Bapak toh. Ya, jadi waktu itu ada Satgas Percepatan Undang-Undang, ketuanya Pak Hari Fadilah, saya sekretarisnya Pak di bawah Prof Yani. Iya. Berarti sudah tahu caranya. Iya. Berkat arahannya nih Pak, berarti Pak. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Baik Bu, mungkin terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan kepada alma mater, kemudian kepada teman-teman alumni, bahkan kepada para mahasiswa yang masih belajar gitu ya, yang harus dipersiapkan. Ibu kan sudah pengalaman menghadapi tantangan di lapangan ini, termasuk bagaimana memperjuangkan undang-undang dan sebagainya. Silakan Bu. Ya, jadi ini berbagi pengalaman ya dari kakak ke adiknya, ke adik-adik, baik meliputi mahasiswanya, bahwa kita harus memiliki semangat untuk bisa memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat Indonesia. Karena kalau bukan kita yang bergerak, maka tidak optimal lah sebagai lulusan alumni terbanyak se-Indonesia dari tenaga keperawatan. Maka jika para alumni keperawatan khususnya UI itu bergerak untuk menjadi yang terbaik dalam profesinya, maka insya Allah masyarakat akan melihat kemampuan kita. Kemudian juga perlunya ruang temu, perlunya kesatuan. Jadi pengalaman bahwa kalau bekerja sendiri-sendiri itu, maka di zaman sekarang ini kurang kelihatan ya. Jadi perlu sekali memang kelompok-kelompok untuk selalu menyuarakan kebutuhan perawat.
bukan untuk kebutuhan perkembangannya perawat, tapi terutama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, gitu, Pak. Jadi adik-adik sekalian, jangan berhenti untuk selalu belajar, untuk selalu meningkatkan kemampuan baik di pekerjaannya maupun di kepemimpinannya, sehingga nanti bisa menjadi top leader keperawatan atau kesehatan di Indonesia yang akan memperjuangkan taraf kesejahteraan, kemampuan perawat Indonesia, dan lebih umum lagi masyarakat di Indonesia. Ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Amelia Kingmin, Sarjana Keperawatan, Master Nurse, yang sekarang menjadi Ketua Iluni Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Ya, saya juga Pak izin menyampaikan terima kasih ya Pak kepada Pak Bambang dan teman-teman, juga kepada para alumni keperawatan untuk kerja bersamanya, untuk mensinergiskan silaturahmi kita yang nanti bisa bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi, sinergi antara kakak dengan adik, sehingga dengan silaturahmi sering, dengan bertemu diskusi sering, maka insya Allah semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat, Pak. Terima kasih atas waktunya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.